Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Taufik Oktaviardi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS terkait studi kasus izin untuk share screen. Studi kasus ancaman cyber pada startup Gojek. Latar belakangnya, dalam 1 dekade terakhir, perkembangan startup digital di Indonesia tumbuh sangat pesat, didorong oleh adopsi teknologi, kemudahan akses internet, dan kebutuhan konsumen akan layanan instan. Banyak startup, terutama di transportasi, logistik, dan keuangan, mengandalkan sistem cloud, aplikasi mobile, dan kecerdasan buatan atau AI dalam operasional harian mereka. Namun dengan meningkatnya digitalisasi, risiko keamanan cyber juga terus meningkat. Serangan seperti phishing, ransomware, dan pencurian data kini mengincar tidak hanya korporasi besar, tetapi juga startup dan UMKM. Salah satu contoh nyata dari startup yang sangat bergantung pada sistem digital ini adalah Gojek. Gojek merupakan platform digital multi-layanan yang mengintegrasikan berbagai teknologi untuk memberikan layanan transportasi, pengantaran, pembayaran, dan lainnya. Profil singkat Gojek, Gojek adalah startup teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Pada awalnya, Gojek ini hanya menyediakan layanan ojek online, namun kini Gojek telah berkembang menjadi sebuah super app dengan berbagai layanan. Layanan Gojek tersebut antara lain sekarang adalah GoRide, layanan transportasi roda 2, GoFood, layanan pesan antar makanan, GoPay, dompet digital, dan juga GoSend, layanan kurir instan, dan layanan Gojek lainnya. Sistem digital Gojek ada cloud infrastruktur. Gojek menggunakan layanan cloud untuk menyimpan data pengguna, menjalankan layanan secara elastis, dan memproses transaksi dalam jumlah besar secara real time. Integrasi API pihak ketiga. Untuk pembayaran, verifikasi identitas, peta digital, dan layanan tambahan lainnya, Gojek mengintegrasikan API dengan berbagai penyedia eksternal. Hal ini memperluas fungsionalitas, namun juga menambah titik potensi kerentanan. Microservice arsitektur, setiap layanan Gojek berjalan sebagai microservice yang terpisah, namun saling terhubung. Ini memungkinkan pengembangan dan pemeliharaan sistem yang lebih fleksibel dan modular. Dan juga penggunaan AI. Gojek memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan seperti prediksi permintaan layanan, penempatan driver secara efisien, dan deteksi anomali transaksi pada GoPay. Kasus ancaman cyber pada Gojek. Pada tahun 2021, muncul laporan bahwa terdapat dugaan kebocoran data pengguna Gojek yang dijual di dark web. Data tersebut mencakup informasi seperti nama pengguna, nomor telepon, alamat email, dan bahkan data transaksi. Meski pihak Gojek secara resmi menyatakan bahwa sumber kebocoran bukan berasal dari sistem internal mereka, melainkan dari pihak ketiga. Namun kasus ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna. Dampaknya yang utamanya adalah penurunan kepercayaan pengguna serta potensi penyalahgunaan akun GoPay dan layanan lainnya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Identifikasi kelemahan sistem. Yang pertama yaitu Gojek ini ketergantungan pada mitra. Yang kedua, aplikasi pihak ketiga yang rentan. Yang ketiga, password lemah dan reuse. Dan kurangnya edukasi terkait keamanan data. Nah, ancaman cyber yang dihadapi oleh Gojek, yang pertama adalah penyusupan dari mitra yang tidak aman. Yang kedua adalah phishing. Yang ketiga ada social engineering. Yang keempat ada bot and abuse dan juga akun takeover. Nah, berikut adalah kerangka analisis risiko cyber. Ancamannya phishing, kerentanannya adalah tidak diaktifkan F2A faktor. Dampaknya adalah akses ilegal ke pengguna akun. Dan ada juga ancaman API exploitation, kerentanannya API tidak diamankan, yaitu memberikan dampak kebocoran data dan atau manipulasi sistem. Berikutnya penilaian risiko. Nah, berdasarkan analisis pada slide sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa risiko cyber yang dihadapi Gojek berada pada level tinggi. Hal ini dikarenakan
Pertama, Gojek memiliki basis pengguna yang sangat besar, sehingga peluang terjadinya serangan seperti phishing dan pencurian data cukup tinggi. Yang kedua, ada faktor human error, seperti mengklik link palsu yang sangat sering kita temukan belakangan ini. Nah, dampak bisnis signifikan yaitu jika akun GoPay disalahgunakan atau data pengguna bocor, maka kepercayaan publik akan menurun. Reputasi brand sangat penting di dunia digital. Kerusakan reputasi bisa berdampak besar pada pertumbuhan dan loyalitas. Untuk skor risikonya itu tinggi karena berdasarkan matriks risiko, ancaman cyber seperti phishing dan akun takeover berada di posisi high, yang artinya perlu penanganan prioritas. Nah, strategi keamanan cyber yang pertama ada autentifikasi dua faktor, yang kedua ada edukasi keamanan digital, yang ketiga ada deteksi anomali dengan AI, yang keempat adalah pembatasan akses internal. Nah, strategi yang bisa diadopsi UMKM dari Gojek. Nah, tidak semua UMKM bisa meniru sistem kompleks Gojek, tetapi ada strategi sederhana yang bisa diterapkan. Yaitu yang pertama itu memberikan edukasi keamanan bagi karyawan, yang kedua adalah backup data secara terjadwal, baik itu harian, mingguan, atau bulanan. Yang ketiga ada pemilihan mitra digital secara selektif, dan yang keempat ada audit aplikasi pihak ketiga. Nah, tantangan implementasi keamanan cyber, literasi digital pengguna dan mitra yang masih rendah, sulitnya mengontrol seluruh ekosistem. Ketiga ada social engineering, tidak selalu bisa dicegah secara teknis, dan juga biaya keamanan yang sering sekali tidak menjadi prioritas. Strategi bertahapnya, yang pertama audit keamanan dasar, yang kedua implementasi eh, dua faktor keamanan dan awareness training, yang ketiga monitoring aktivitas dan logging, yang keempat adalah SOP respon insiden dan evaluasi secara berkala. Kesimpulannya, keamanan cyber merupakan aspek krusial dalam dunia digital yang tidak bisa diabaikan oleh organisasi apapun, baik berskala besar seperti Gojek maupun UMKM. Studi kasus Gojek menunjukkan bahwa bahkan perusahaan teknologi dengan sistem yang canggih sekalipun tetap rentan terhadap serangan cyber, terutama karena melibatkan ekosistem besar yang mencakup jutaan pengguna dan mitra. Untuk itu, pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko dan kerugian akibat insiden cyber. Meski tidak semua pelaku UMKM mampu menerapkan sistem keamanan sekompleks Gojek, mereka tetap bisa meniru langkah-langkah fundamental yang terbukti efektif, seperti edukasi keamanan, deteksi akun, dengan autentikasi ganda, serta evaluasi keamanan secara berkala. Dengan pendekatan yang bertahap dan realistis, keamanan digital dapat diwujudkan secara efisien tanpa memerlukan investasi dalam jumlah besar. Prinsip utamanya adalah membangun kesadaran dan kedisiplinan dalam menjaga setiap aspek digital yang digunakan dalam operasional bisnis. Terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.